Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Samara Amani. Samara, tadi sudah bicara panjang lebar. Samara, politisi perempuan muda, tidak banyak. Kalau perempuan yang sudah berumur kan ada beberapa ya, Ibu Megawati, tapi yang muda kan Samara. Ketika terjun ke lapangan, menemukan anak-anak muda, milenial yang merasa takjub nggak dengan seorang Samara? Ya, banyak dari mereka yang bahkan seumuran sebenarnya dengan saya gitu. Tapi yang mau saya tawarkan itu betul bahwa perlu ada perwakilan anak muda dalam parlemen sana, dalam DPR sana, Bang Kelu. Karena kalau misalnya tidak ada perwakilan anak muda, saya pikir juga sulit untuk aspirasi muda, aspirasi kaum muda ini diwakilkan di dalam DPR sana. Tapi bukan sembarang anak muda, artinya saya juga tidak mengeneralisir semua anak muda. Kita perlu anak-anak muda yang kompeten, anak-anak muda yang berani turun ke lapangan, anak-anak muda yang paham masalah, anak-anak muda yang mau mendengar dalam DPR sana. Kalau tidak ya gimana caranya anak-anak muda ini punya perwakilan yang ada dalam DPR sana yang mewakili aspirasi mereka. Jadi itu yang ingin saya tekankan gitu. Dan yang kedua, sebagai seorang perempuan dan muda, saya ingin memberikan semacam apa ya, dorongan kepada perempuan-perempuan muda lainnya bahwa kalau saya bisa gitu ya. Kalau saya di usia saya 22 tahun dan mudah-mudahan kalau terpilih di usia 23 tahun, saya bisa masuk ke dalam parlemen sana, saya bisa turun ke 100 titik di Jakarta, saya bisa bertemu orang yang mungkin dari kelas sosial, bukan kelas sosial tapi status ekonomi yang sangat menyedihkan sekalipun dan bahkan mungkin status ekonomi yang sangat tinggi sekalipun untuk tahu bagaimana misalnya ketimpangan di Jakarta ini sendiri, bisa ketemu macam-macam orang di usia saya masih muda. Kenapa anak-anak muda lain nggak bisa gitu? Saya berharap saya ini cuma awal. Saya berharap saya hanya salah satu. Trigger ya? Iya, saya hanya sebuah trigger supaya nanti di pemilu berikutnya makin banyak anak-anak muda lain yang mau terjun ke politik dan juga perempuan-perempuan muda. Dan ini kan tidak bicara Samara untuk DKI, tapi Samara ini adalah role model representasi untuk Indonesia. Jadi kasus Samara kan bisa ditarik untuk semua. Iya, iya betul. Karena itu saya pikir kalau ada Samara di Jakarta, gitu ya. Saya pikir harus ada Samara di Sumatera Utara. Saya pikir harus ada Samara di NTT, Samara di Papua, gitu. Samara di Gorontalo, Samara di Sulawesi Selatan. Harus ada banyak Samara, gitu. Harus ada banyak anak muda gitu, yang kompeten, yang memahami masalah, yang tahu apa yang mau ia perjuangkan dalam DPR sana. Karena seorang Samara itu tidak akan banyak berbuat. Tapi kalau seorang Samara ditemani 100 orang anak muda lainnya, maka kita bisa berbuat banyak hal gitu. Dan saya tahu bahwa kekuatan saya, kalaupun saya terpilih jadi anggota Dewan, itu bukan karena kehebatan saya semata. Tapi karena banyak anak-anak muda di belakang saya, banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang percaya bahwa integritas, bahwa kompetensi, bahwa keberanian adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang wakil rakyat. Saya bertemu banyak anak muda yang seusia Samara bahkan lebih tua 1-2 tahun ya. Tapi ketika saya ajak bicara politik, mereka sama sekali kurang paham dan menganggap politik sesuatu yang serius, ngapain gue terjun ke politik ya. Nah sekarang apa yang Samara bisa sampaikan ke mereka supaya ayo kalian jangan takut berpolitik. Politik itu juga bagus, tidak kotor. Ya, saya pikir dulu saya juga berpandangan seperti itu ya Bang. Tapi lagi-lagi pertanyaan simpel aja deh kalau ada pertanyaan. Kalau politik itu kita anggap kotor dan politik itu diisi orang-orang kotor, lalu siapa yang akan membuat politik menjadi bersih? Harus ada orang yang punya sapu, sama seperti rumah yang kotor, harus ada orang yang memegang sapu bersih untuk membersihkan semua itu. Paling tidak buat saya, kalau ada anak-anak muda yang menganggap ini bukan waktu saya untuk berpolitik, dukung orang-orang baik, dukung orang-orang yang mau memegang sapu bersih itu, mau membersihkan kotornya parlemen kita, membersihkan kotornya politik kita, dan jangan berdiam diri atau golput, karena itu nggak akan memperbaiki politik kita. Di tingkat nasional, siapa figur yang bisa menjadi role model bahwa tadi kan kita bicara konsep politik ya, politik itu kan tidak sekedar kotor, tapi politik itu melayani dan melayani lewat pekerjaan yang bagus untuk kebaikan bersama. Apakah Pak Ahok, Pak Jokowi bisa menjadi role model yang bagus untuk itu? Saya pikir Pak Ahok dan Pak Jokowi adalah role model yang bagus, tapi mereka juga adalah contoh bahwa sebagai role model, sebagai sosok, mereka tidak bisa berjalan sendiri ya. Pak Ahok, Pak Jokowi butuh teman. Pak Ahok dan Pak Jokowi butuh orang-orang, kita-kita ini yang muda-muda dan masyarakat secara umum, orang-orang yang percaya bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik dengan orang-orang yang bersih untuk mendukung mereka, untuk membantu mereka sama-sama memperbaiki republik ini. Tidak ada orang yang bisa melakukan semua ini sendiri, Bang. Dalam kacamata Samara, siapa lagi tokoh yang menjadi role model termasuk tokoh perempuan misalkan? Ya saya pikir kalau tokoh laki-laki kita selain Pak Ahok, Pak Jokowi, saya lihat Prof. Mahfud adalah salah satu contoh yang paling konkret tentang integritas. Dan tokoh perempuan saya pikir banyak sekali orang-orang yang kita bisa menjadikan inspirasi. Ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Retno Marsudi. Dua orang perempuan yang buat saya adalah contoh bahwa ketika kita mau belajar, ketika kita adalah orang yang kompeten, tidak ada alasan bahwa gender adalah penghalang.
Karena Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi membuktikan, apalagi Bu Sri Mulyani membuktikan kehebatannya, Bu Retno Marsudi di tangan beliau kita menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, kita bisa belajar dari mereka, kita bisa belajar banyak dari mereka bahwa politik Indonesia memberikan ruang bagi perempuan. Dan untuk mencapai itu, kita butuh kerja keras memang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, Samara, di tengah kesibukan, keluarga bagaimana? Keluarga sih ya cukup baik. Karena saya masih single ya Bang Lo, jadi ya belum menikah, ya jadi ya udah sekarang sedih sih jarang ketemu sama orang tua karena banyak belusukan, banyak keluar kota untuk PSI juga. Tapi saya bersyukur dan alhamdulillah kedua orang tua saya mensupport. Masih tinggal sama orang tua atau udah? Saya tinggal sama orang tua sekarang. Saya pikir untung saya tinggal sama orang tua. Kalau saya nggak tinggal sama orang tua bisa jarang banget ketemu orang tua saya. Bagaimana pengaruh orang tua terhadap kiprah seorang Samara? Kiprah saya sih sekarang mereka sih kadang-kadang was-was ya, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang juga aduh pusing gitu ya. Tapi saya tahu bahwa di tengah riuhnya politik Indonesia dan di tengah kekhawatiran mereka, mereka selalu support saya. Dan selama buat mereka saya itu memang betul-betul mau memperjuangkan kepentingan orang banyak, mereka akan support. Tapi satu hal yang selalu dikatakan oleh kedua orang tua saya gitu, kalau nanti kamu masuk ke DPR, tolong jangan buat malu kita dengan pakai rompi oranye. Berarti memang stereotip anggota DPR korup itu masih melekat kuat ya sehingga. Ya kalau kata mereka sih gini, ya udahlah mereka serem-serem dengan resiko sekarang ya mereka khawatir, mereka deg-degan, ya mereka berdoa ya. Tapi kata mereka nggak ada tamparan yang paling memalukan bagi mereka daripada saya pakai rompi oranye. Jadi tolong saya bilang ke mereka bahwa saya tahu bahwa mungkin saya membuat hidup mereka jadi nggak tenang sekarang, tidur mereka jadi nggak nyenyak sekarang. Tapi saya katakan sama mereka bahwa di dalam DPR nanti saya akan buat mereka bangga. Karena memang banyak kasus sebelumnya kita lihat wah ini sebelum jadi ngomong janji bahwa anti korupsi tapi beberapa tahun kemudian pakai rompi oranye nih. Ya itulah Bang Klo yang akhirnya saya katakan ke orang tua saya bahwa saya akan buat mereka bangga dalam DPR sana. Saya ingin orang tua saya mengatakan bahwa saya bangga punya anak seperti Samara, kami bangga punya anak seperti Samara karena anak saya serius bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak, dia berani turun ke masyarakat, dia berani melawan amplop-amplop gelap di dalam DPR, dia berani memperjuangkan undang-undang yang selama ini mungkin ditolak karena memperjuangkan transparansi penganggaran. Saya ingin orang tua saya bangga karena itu. Tapi kan kalau kita lihat sistem politik sekarang ya, ketergantungan anggota ansih terhadap partai itu kan sangat kuat ya. Jadi harus ikut kebijakan partai. Kalau kebijakan partainya mengharuskan dia untuk ambil duit gimana? Saya pikir itulah kenapa saya berada di PSI. PSI adalah partai politik baru yang berdiri atas value yang sama, value yang sangat kuat, yaitu integritas, yaitu anti korupsi. Kami bahkan di PSI membuat program bersih-bersih DPR, di mana ketika kita berada dalam DPR sana, kita pengen jadi whistleblower aja. Kita pengen menunjukkan kalau misalnya memang ada korupsi, kita yang akan jadi orang pertama melaporkan ke KPK gitu. Dan kalau perlu nanti ketika saya berada dalam sana, Bang Klo, bukan hanya kita tolak amplop, saya pengen uang kunjungan kerja saya, uang reses saya, itu dipaparkan ke publik apa saja yang saya udah gunakan dari uang kinerja saya, uang kunjungan kerja, uang reses itu saya ingin paparkan semua ke publik gitu. Jadi PSI adalah partai politik yang tidak akan pernah terlibat dalam persekongkolan gelap dalam DPR sana dan kami hanya akan menghancurkan partai ini jika kami melakukan itu. Kalau lihat dari penghasilan anggota DPR itu sebenarnya sudah cukup ya untuk membiayai. Saya pikir dengan total tunjangan-tunjangan yang lain yang hampir 200 juta Bang Klo, saya kira sangat cukup gitu ya. Untuk satu orang kalau misalnya kita jadi CEO di perusahaan saja, kita dapat gaji 100 juta, 150 juta udah cukup banget untuk hidup satu bulan. Itu kan per bulan Bang. Belum lagi dana reses kita dapat tambahan dana, kunjungan kerja kita dapat tambahan dana, tidak melibatkan gaji kita dan tidak melibatkan tunjangan-tunjangan yang kita terima. Jadi untuk apa? Kita bahkan dapat rumah. Jadi untuk apa kita kemudian mencari uang di lain itu lagi gitu? Untuk apa kita sampai harus mencari-cari proyek di pemerintahan? Untuk apa sampai mencari-cari uang yang bisa kita mainkan dalam anggaran? Jadi buat saya korupsi itu mungkin dasarnya memang bukan kecukupan atau tidak, tapi ini masalah keserakahan. Mungkin perlu dibangun paradigma yang kuat bahwa menjadi anggota DPR itu tidak untuk kaya, tapi untuk melayani. Iya betul sih. Tapi selama ini kan bilang bahwa nanti kalau jadi anggota dewan itu uangnya nggak cukup buat hidup. Pertama yang saya ingin katakan adalah menjadi anggota dewan itu punya gaji yang layak, kita punya pendapatan yang layak. Yang kedua memang tujuan menjadi anggota dewan itu memang untuk melayani, bukan untuk sekedar mendapatkan pendapatan. Kalau pengen jadi orang kaya jangan jadi anggota dewan. Kalau pengen jadi orang kaya jadilah pengusaha. Betul. Buatlah usaha gitu. Tapi kalau memang mau melayani, memang betul-betul mau memperjuangkan sesuatu, jadilah anggota dewan.
Dan kalau misalnya memang tunjangan dan gaji yang diterima segitu ya berpuaslah, karena itu bukan tujuan kita, bukan pendapatan, tapi program kita tuh apa, goal kita selama dalam DPR tuh apa. Samara masih menjalankan hobi? Masih sih. Hobinya apa? Saya sebenarnya hobi saya tuh ada 2 dulu. Nonton film sama main bola. Main futsal. Walaupun saya nggak jago main futsal, tapi saya senang main futsal. Ya? Gitu. Jadi saya selalu menikmati main futsal dan nonton film. Ya bisa dibilang yang main futsal udah agak berkurang sih. Tapi kalau saya turun ke masyarakat, saya ajak mereka main futsal bareng saya. Salah satu cara untuk menaikkan elektabilitas ya? Menaikkan elektabilitas, tapi mungkin juga karena saya memang fun dan senang jalanin itu. Gitu. Masih kumpul dengan kawan-kawan seusia? Masih jarang banget sih tapi. Jarang. Masih tapi sangat jarang. Apa karena udah beda psikologi ya? Enggak sih, bukan beda psikologi, memang karena waktu aja sih Bang. Karena sekarang ini masa kampanye sudah sangat padat, tinggal 3 bulan. Saya betul-betul merasa bahwa kita harus menghabiskan waktu, energi ya bersama warga. Ini masa mudanya tidak merasa bahwa ini hilang karena umur 22 ya, ini kan masih muda sekali. Saya ingat saya 22 masih kuliah, rasanya masih suka happy-happy. Ini seorang Samara 22 tahun jadi ketua partai, ini gimana Arsul? Ya ini masa muda saya, Bang. Saya orang katakan bahwa saya kehilangan masa muda saya, tapi saya katakan justru saya sudah mendapatkan masa muda yang menyenangkan. Kenapa? Karena di usia yang sangat muda saya bisa kenalan secara langsung sama sosok gubernur seperti Pak Ahok, bisa kenalan secara langsung sama sosok presiden seperti Pak Jokowi, dan bisa kenalan dengan tokoh-tokoh seperti Pak Mahfud yang punya integritas luar biasa, bisa kenalan misalnya dengan tokoh perempuan seperti Bu Maria Elka Pangestu, ada Mbak Danang Darafia. Saya bisa belajar banyak dari orang-orang ini gitu. Saya bisa kenal sama kepala daerah seperti wakil kepala daerah seperti Mas Emil Dardak, Pak Nurdin Abdullah. Saya belajar banyak sekali tentang bagaimana sosok pejabat itu bisa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan masyarakat lebih banyak. Jadi meskipun usia saya masih muda dan meskipun banyak orang bilang kamu kehilangan masa muda kamu, justru saya merasa bahwa tidak hilang, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di usia yang sangat muda ini. Jadi berpolitik di masa muda, having fun, tidak merasa kehilangan masa mudanya. Enggak, ini saya merasakan ini dengan penuh kesenangan kok. Jadi ini nggak beban buat saya ketika saya ketemu warga, ketika saya harus capek-capek misalnya keliling daerah untuk kampanye untuk PSI, itu semua bagi saya adalah sebuah kesenangan, dia bukan beban. Ya, ini cita-cita mau jadi apa nih? Mau jadi anggota DPR atau lebih dari itu? Dulu saya selalu bilang saya bercita-cita sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya pengen jadi gubernur DKI Jakarta karena saya ingin jadi sosok pemimpin eksekutif yang bisa betul-betul karena saya lahir di Jakarta ya, itulah kenapa mungkin saya pengen gubernur Jakarta. Tapi mungkin saat ini cita-cita saya simple, mungkin cita-cita saya bukan jabatan lagi. Ketika setelah 1,5 tahun berada di politik, ya cita-cita saya hanya ingin bermanfaat bagi orang banyak. Saya hanya ingin mendengar ada orang yang datang ke saya dan mengatakan terima kasih karena merasa hidupnya saya bantu. Itu mungkin cita-cita saya saat ini, Bang. Saya sudah tidak lagi mengharapkan jabatan, tapi saya mengharapkan manfaat. Saya mengharapkan saya memberikan manfaat bagi orang banyak. Iya. Samara, terima kasih atas kesempatannya. Sukses ya. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.